sesuatu yang bukan milik kita. Nah, korupsi itu seringkali diartikan sebagai sebuah tindakan melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatan untuk tujuan yang menguntungkan sepihak. Korupsi dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam keseharian. Contohnya menyogok. Menyogok adalah salah satu contoh tindakan korupsi. Nah, tanpa kalian sadari, kalau kalian pernah menyogok untuk mendapatkan bocoran ruangan, kalian korupsi loh. Kenapa ya korupsi itu dilakukan? Banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Salah satunya gaya hidupnya konsumtif, tapi pendapatannya kurang. Jadi mereka memilih untuk lebih memikirkan diri sendiri dan menjadi serakah. Nah, dari perbuatan korupsi ini pasti ada dampaknya dong, dan dampaknya negatif bagi sebagian besar. Dampak dari korupsi besar yang dilakukan itu sangat merugikan negara dan rakyat. Salah satu dampaknya adalah ketidakseimbangan terhadap pendapatan masyarakat dan kemiskinan. Nah, banyak sekali dampak buruk yang terjadi jika aksi korupsi itu tidak segera dihentikan. Salah satunya adalah kerugian negara, yaitu terutama pada tahun 2020 dan 2021. Bisa dilihat pada data di atas bahwa kerugian pada tahun 2020 mencapai 57 triliun dan pada tahun 2021 meningkat 6 triliun menjadi 63 triliun rupiah. Dan jika itu tidak segera dihentikan, maka pada tahun 2022 bisa saya prediksikan akan menjadi 69 triliun sesuai dengan rumus yang ada di bawah ini. Nah, jika semua ditotal, maka akan menjadi 159 triliun yang dimana itu adalah angka yang sangat fantastis untuk kerugian negara. Bahkan itu bahannya baru dari korupsi, belum dari permasalahan-permasalahan lainnya masih ada di Indonesia. Nah, selain daripada permasalahan kerugian negara, masalah akibat korupsi ini juga memperburuk masalah kemiskinan di Indonesia. Bisa dilihat pada data di samping, pada tahun 1996, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan sebanyak 70 juta jiwa meningkat 2 kali lipat pada tahun 2006 menjadi 40 juta jiwa. Jika tidak segera diurus, maka kemungkinan besar akan sesuai dengan angka yang ada di rumus bawah ini. Ya, pada tahun 2016 saja bisa mencapai sebanyak 28 juta jiwa di daerah perkotaan menjadi miskin. Dan jika semua ditotal, maka 49 juta jiwa akan menjadi miskin baru di daerah perkotaan. Baru di daerah perkotaan loh, belum di daerah pedesaan, di luar pulau lagi. Banyak bukan? Kalian tahu nggak sih kenapa korupsi terjadi? Korupsi terjadi karena tumpunya suara hati kita. Suara hati yaitu suara yang kita tentukan apa yang seharusnya dilakukan dan menuntut kita bagaimana untuk merespons kejadian tersebut. Nah, alasan kita mengikutinya agar kita dapat memilih segala hal yang baik, suci, dan juga yang murni. Suara hati ini juga dapat kita pertimbangkan yang baik dan yang buruk, serta manusia dapat memilihnya. Nah, cara kerjanya apa ya Mas? Oh iya, cara kerjanya yaitu suara hati biasanya muncul saat kita ingin melakukan tindakan tersebut sebagai petunjuk. Contohnya pada saat kita ulangan, kita berhak untuk melakukan contekan. Nah, suara hati kita mengatakan tidak melakukan hal tersebut karena selain berarti buruk, maka hal itu juga dapat menimbulkan kebiasaan dalam diri kita. Seperti pada korupsi itu, para koruptor itu jelas tidak mengikuti suara hati mereka dengan baik. Tindakan mereka merupakan tindakan yang salah dan juga tidak patut dicontoh. Serta setelah jelaskan apa akibat-akibat yang terima, tetapi mereka saja tetap fokus pada pendiriannya demi kesenangan pribadi. Nah, sekarang saya akan beritahu cara menjaganya. Yuk, sini kita. Nah, saya sekarang akan memberitahu cara menjaga suara hati. Yang pertama, mengikuti apa yang suara hati kita katakan. Yang kedua, selalu mengecek diri atas kesalahan yang sudah kita lakukan agar kita tidak mengulangnya lagi. Yang ketiga, selalu mendekati diri dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa, membaca kitab suci, dan juga selalu mendengarkan suara hati. Nah, sekarang saya akan memberitahu pasal-pasal apa saja yang berlaku untuk memberantas tindak korupsi. Yang pertama, ada pasal 4 MPR tahun 1998 yang berisi tentang perintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Soeharto, yaitu upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroniknya, maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk Presiden Soeharto sendiri. Yang kedua, ada pasal 2 ayat 2 UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagai dimaksud dalam ayat pertama dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati itu dapat dijatuhkan. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1998 berisi tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yang ketiga, ada pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi, dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berisi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber. Sebelumnya, silakan narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Jesslyn dari kelas 10. Baik, pertanyaannya yang pertama, menurutmu hukuman yang cocok untuk koruptor itu apa selain dipenjara dan mendapatkan denda? Dikeluarkan dari instansi pemerintah dan mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup bila menyebabkan kematian seseorang. Baik, yang kedua, apakah koruptor tersebut akan diturunkan dari masa jabatannya? Ya, karena koruptor tersebut telah merugikan negara bahkan telah merugikan masyarakat luas. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kami akan melakukan wawancara kami terhadap narasumber kami yang kedua. Sebelum memulai wawancara, narasumber silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, aku Dikto dan aku kelas 12 di SMA Santa Maria. Pertanyaan kami adalah, apakah koruptor pantas mendapatkan hukuman mati? Tergantung kasusnya. Ketika dia melakukan tindak korupsi dan dia melibatkan nyawa seseorang, menurut saya itu cukup layak ketika dia harus dijatuhi hukuman mati. Kurang lebih. Lalu, menurutmu mengapa orang-orang melakukan tindakan korupsi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama memang karena posisinya dia mendapatkan gaji yang kurang sepadan. Jadi kalau misalnya dia hanya berpegang dengan gajinya, dengan jabatan yang dia miliki, dia nggak bisa menghidupi keluarganya. Jadi terpaksa dia harus korupsi untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dia. Atau yang kedua, absolute power orang absolut. Ketika orang punya kekuasaan mutlak, akan ada kecenderungan untuk melakukan hal yang seperti itu. Kurang lebih itu alasan orang melakukan korupsi. Baik, terima kasih. Sekian wawancara kami. Terima kasih. Dari materi yang telah disampaikan barusan, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan tentunya melanggar hukum di negara manapun, tentunya di Indonesia. Korupsi memang tidak bisa hilang sepenuhnya, namun kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengurangi tindakan korupsi ini bersama-sama. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang sejahtera dan bebas dari ketidakadilan. Nah, jadi bagaimana guys? Kalian sudah paham belum apa arti korupsi? Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak wanginya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.